Hai 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 guys, selamat datang kembali di Infotomotives. Kalian tahu nggak sih guys, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing. Dikutip dari kumparan.com, sektor transportasi adalah penyebab utama mengapa polusi udara di DKI Jakarta begitu besar. Maka dari itu, dengan berlakunya ERP diharapkan dapat mengurangi emisi dengan mendorong masyarakat agar lebih menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi. Nah, kalian tim yang mana nih? Pengguna transportasi umum atau transportasi pribadi? Simak video ini sampai selesai ya guys. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Dengan Seva, beli mobil jadi lebih mudah, aman, dan nyaman. Karena Seva jelas dari awal. Oke guys, gagasan jalan berbayar atau ERP ini bukanlah yang pertama terjadi di suatu negara. Sebenarnya mekanisme jalan berbayar di Jakarta ini meniru keberhasilan yang terjadi di sejumlah negara yang telah lebih dulu menerapkannya. Seperti di Jerman, Swiss, Belgia, dan beberapa negara lainnya. Bahkan beberapa negara di Asia seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia juga memberlakukan sistem ERP ini loh. Penerapan jalan berbayar atau ERP ini memang sudah tercantum dalam draft rancangan peraturan daerah pengendalian lalu lintas secara elektronik yang diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya Anies Baswedan. Lalu apa aja sih harapannya dengan memberlakukan jalan berbayar? Nah, kemacetan ibu kota memang sudah jadi PR lama bagi Pemprov DKI yang harus segera dicari solusinya guys. Sejumlah aturan pernah dibuat, mulai dari sistem 3-in-1, batasan di jalan protokol, sistem ganjil genap, sampai yang terbaru ini nih, jalan berbayar. Diharapkan sistem jalan berbayar yang baru ini bisa mengurangi kemacetan ya guys. Yang kedua adalah untuk mengurangi polusi udara di ibu kota. Semakin banyak kendaraan yang turun di jalan, semakin tebal pula polusinya. Oke guys, dengan berlakunya tarif jalan berbayar, maka Pemprov DKI bisa memiliki dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan fasilitas umum dan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana lain yang ada di ibu kota. Tentu saja ini menguntungkan buat kamu yang sehari-harinya menggunakan transportasi umum guys. Nah, mungkin kalian gak menyadari ini guys. Semakin banyak kendaraan yang turun ke jalan, semakin cepat pula jalan itu rusak. Makanya dengan adanya sistem ERP ini bisa membuat berkurangnya volume kendaraan dan dapat membuat beban jalan berkurang. Tentu saja kondisi jalan jadi lebih terjaga alias tidak mudah berlubang dan rusak. Kalau sistem ERP ini nantinya benar diterapkan, maka sistem ini akan menggantikan sistem ganjil genap yang selama ini sudah dilakukan untuk membatasi volume kendaraan di jalan. Lalu kapan ya sistem jalan berbayar atau ERP ini mulai dijalankan? Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, wacana ERP Jakarta ini masih dalam tahap rancangan peraturan daerah atau Raperda. Jalan berbayar atau ERP nantinya akan diberlakukan setiap hari mulai dari jam 5 pagi hingga jam 10 malam. Nah, kalian perlu tahu nih guys, kalau besaran tarif jalan berbayar akan dikenakan pada setiap kendaraan yang melintas berkisar antara Rp5.000 sampai Rp19.000. Jumlah ini pun masih belum final guys, karena masih akan dievaluasi dengan membedakan jenis kendaraan dan jumlah roda. Kebijakan ERP Jakarta ini rencananya tidak berlaku untuk semua kendaraan. Ada kendaraan prioritas yang akan mendapat kebebasan melintas di sana, seperti sepeda listrik, ambulans, dan angkutan umum berplat kuning. Selain itu, kendaraan dinas operasional pemerintah, kendaraan pengangkut jenazah, kendaraan korps diplomatik negara asing, serta pemadam kebakaran juga tidak akan dikenakan tarif jalan berbayar nantinya.
Info penting lainnya nih guys, jadi jalan berbayar ini akan diterapkan di 25 ruas jalan ibu kota. Terus gimana caranya ya supaya kita tidak terkena jalan berbayar? Mimin punya tips nih buat kalian. Nah, tipsnya adalah dengan menggunakan transportasi umum. Berikut tips untuk kalian ketika menggunakan transportasi umum. Yang pertama, perhatikan cara mengemudi si pengendara. Jika seorang pengemudi ugal-ugalan atau tidak terampil dalam mengemudi, alangkah lebih baik bila kamu segera mengambil langkah untuk turun atau keluar dari transportasi umum tersebut guys. Sebagai seorang penumpang, kalian harus memperhatikan alat keselamatan apa saja yang tersedia apabila terjadi emergensi. Jangan sampai kamu terjebak jika terlibat kecelakaan. Nah, yang ketiga ini nggak kalah penting guys. Kalian harus menentukan posisi duduk atau berdiri yang nyaman sepanjang perjalanan. Gak cuma nyaman aja, tapi kalian juga harus memilih posisi yang mudah dalam menjangkau pintu apabila dibutuhkan evakuasi darurat. Yang keempat adalah kamu harus menghindari kendaraan umum yang berdesakan demi kesehatan dan keamanan. Oke, yang terakhir ini penting banget guys. Kamu harus selalu memperhatikan barang bawaanmu setiap bepergian menggunakan transportasi umum. Karena kalau enggak, bisa aja dalam waktu sekejap barang berharga milikmu hilang dibawa orang. Amit-amit, jangan sampai ya guys. Oke, itu dia tadi guys, informasi seputar jalan berbayar dan tips dalam menggunakan transportasi umum agar terhindar dari jalan berbayar. Udah cukup jelas kan? Sekian info otomotif kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Karena Seva akan terus memberikan tayangan yang pastinya sayang untuk kalian lewatkan. Terus buat kalian yang sudah siap secara finansial untuk beli mobil baru, Seva jawabannya. Perhitungan jelas dari awal dengan loan kalkulator bisa langsung disetujui loh dengan instant approval. Beli mobil jadi lebih mudah, aman, dan nyaman. Karena Seva jelas dari awal. Sampai ketemu di next video. Dadah!